Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah dengan kepemilikan yang khusus lagi hak. Allah Rabbil alamin, Allah pencipta alam semesta. Di antara alam semesta itu adalah kita, pengatur alam semesta dan pemilik alam semesta. Kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Allahumma amin. Baik, jamaah semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab tauhid. Kita masih di bab tafsirut tauhid wa syahadah alla ilaha illallah. Bab penjelasan apa itu tauhid, kemudian penjelasan syahadat alla ilaha illallah. Pengarang telah membawakan di bab ini beberapa dalil dari Al-Quran yang pada pertemuan terakhir kita sudah bacakan dalil pertama yang dibawakan oleh pengarang, yaitu Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, ya, maksudnya Tuhan-Tuhan tandingan dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan nabi misalnya, ya, mereka sendiri ila rabbihimul wasilah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi nabi yang disembah sebenarnya nabi itu sendiri, ya, mencari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyuhum aqrabu, mereka mencari jalan kepada Allah, siapa yang paling terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang bawaan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Wa yarjuna rahmatah, kemudian mereka sendiri orang-orang saleh yang dipertuhankan, di antaranya sampai saat ini adalah Nabi Isa, ya, disembah oleh banyak manusia, ya. Mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya siksa Rabbmu Muhammad, ya, benar-benar pantas dan layak untuk ditakuti. Nah, ini Al-Isra ayat berapa tadi? 57. Nah, kemarin kata Syekh Utsaimin kita baca, kaitan babnya adalah penafsiran tauhid dan penafsiran syahadat alla ilaha illallah dengan ayat ini apa? Bahwa kalau kita memurnikan tauhid, ingin memurnikan tauhid, jangan sampai kita, ya, gulu terhadap orang-orang saleh yang pada akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Kita sampaikan waktu itu, ya, pada pertemuan terakhir, bahwa kaum Nabi Nuh jatuh kepada kesyirikan itu melalui ekstrim, bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ya, sedikit saya tambahkan, ya, tentang penjelasan ayat ini, ya, bahwa
di tubuh umat ini, tentu yang paling saleh adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah menutup pintu untuk wudu kepada beliau dengan serapat-rapatnya. Pernah satu ketika karena begitu kagum dengan Nabi Muhammad, ada serombongan orang bilang kepada Nabi Muhammad begini, Sayyiduna ibnu Sayyidina, khairuna ibnu khairina, gitu, disanjung-sanjung Nabi. Masya Allah, Anda ini Nabi adalah tuannya kami, penghulunya kami, sayyidnya kami. Ini juga sayyid ini kalau seandainya salah guna, ini bahaya. Ini Nabi sudah membaca dari gelagat mereka, sudah salah guna, sudah salah pakai. Engkau adalah tuannya kami, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah penghulu kami, putra dari orang yang sayyid dari kami. Siapa ayah beliau? Yaitu Abdullah. Dan kita tahu Abdullah memang mulia, tetapi apakah kemuliaan Abdullah dengan Nabi Muhammad berdekatan? Tentu beda. Nabi Muhammad adalah Nabi membawa syariat dan risalah, sedangkan ayah beliau tidak. Maka dikaitkan dengan ayahnya, engkau adalah putra dari tuan kami, dari penghulu kami. Maksudnya putra dari Abdullah itu juga dipuji-puji, disanjung begitu ya. Mungkin kalau bahasa sekarangnya itu apa? Mungkin basa-basi yang berlebihan, mujamalah yang berlebihan. Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna, engkau sebaik-baik orang di tengah-tengah kami, wa ibnu khairina, putra terbaik di tengah-tengah kami. Langsung Nabi cut. Apa kata Nabi? Qulu biqaulikum. Kalau mau ngomong silakan kalian ngomong, karena saya nggak bisa tahan mulut kalian. La yastahwiyanna alaikumus syaitan, atau kama qala. Jangan sampai kalian dikuasai oleh syaitan dalam ucapan kalian itu. Istahwaza yastahwizu, la yastahwizanna bikumus syaitan. Jangan sampai kalian dikuasai oleh syaitan atau sudah dipermainkan oleh syaitan dalam ucapan pujian kalian kepadaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Innama ana Abdullah wa rasuluh. Saya tak lain melainkan hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sudah cukup itu. Kalau sudah dialamatkan pula seakan-akan sifat Allah ada pada Nabi Muhammad, ini bahaya. Dan kita tahu hadis sahih, as-sayyidu innamas sayyidu Allah. Sesungguhnya sayyid mutlak, yang paling mulia secara mutlak siapa? Allah. Ini tadi sudah memakai kata apa? Kata sayyid dan berlebihan. Maka Nabi kata, silakan kalian katakan apa yang kalian katakan kepadaku, tapi jangan sampai di situ syaitan sudah bermain dengan kata-kata kalian terhadapku. Katakan saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat lain, dalam riwayat lain, la tutruni, jangan sanjung-sanjung aku berlebihan, kama atrat an-nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyanjung siapa? Isa ibnu Maryam. Jadi ghulu terhadap orang saleh bahaya. Maka dalam ayat dijelaskan, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ekstrim, ghulu, berlebih-lebihan dalam agama kalian. Suatu ketika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah majelis mendapatkan ucapan yang ditujukan kepada beliau karena kagum juga ini orang. Apa kata orang itu kepada Nabi? Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi karena kehendakmu, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Mendengar kata dan itu seakan-akan dalam makna bahasa Arab, dan itu adalah yang penggabungan. Sebagaimana kejadian itu memang Allah inginkan, Nabi Muhammad juga bisa menginginkan kejadian itu, begitu. Maka Nabi mengingatkan, apa kata Nabi?
aja'altani lillahi niddan, apakah kamu sedang menjadikanku sebuah tandingan, satu tandingan untuk Allah? Faqulu masya Allah wahdah, katakan ini terjadi karena kehendak Allah saja. Atau kata ulama dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi, digabungkan riwayat ini dengan riwayat yang satunya, yaitu kalau mau dikatakan masya Allahu thumma syi'ta, itu ada urutan yang bertingkat. Ini terjadi karena kehendak Allah, kemudian karena kehendakmu. Itu tidak apa kata ulama. Paling sempurna adalah yang tadi masya Allah wahdah, ini karena kehendak Allah satu-satunya. Tapi kalau juga mau ditambahkan, kita kagum kepada orang umpamanya, jangan sampai ada satu huruf waw dan itu Nabi tegur, karena itu bisa membuka pintu ekstrim, gulu dan sikap berlebihan kepada orang saleh. Mereka tidak menjadi saleh melainkan karena taufik dari Allah, karena rahmat dari Allah, karena memang mereka benar-benar pandai dengan sempurna menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin sempurna penghambaan mereka kepada Allah, maka mereka semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi, ana atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Saya adalah yang paling takwa di tengah-tengah kalian kepada Allah, dan yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menjadi mulia kenapa? Karena kesempurnaan takwanya. Nabi menjadi mulia di sisi Allah kenapa? Karena kesempurnaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman beliau. Maka jangan sampai pula kita salah, yaitu karena mungkin tadi ingin mengagungkan, ingin menghormati, ternyata penghormatan dan pengagungan yang sudah salah dan sudah keluar dari jalan yang telah digariskan oleh syariat kita sendiri. Maka Nabi tadi bilang, kata dan saja nggak boleh. Apakah kamu sedang menjadikanku tandingan Allah Subhanahu wa taala? Ditegur oleh Nabi dengan keras. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, akhinya bertemu dengan akhinya, seorang akhi bertemu dengan akhinya, wahai Nabi, apakah dia mengucapkan salam kepada akhinya? Kata Nabi, na'am, ya. Apakah dia menjabat tangannya, berjabatan tangan? Iya, kata Nabi. Itu dianjurkan dalam agama kita. Bahkan dalam hadis itu disebutkan fadilahnya bisa berguguran dosanya. Ayan hanilahu, apakah boleh dia menunduk kepadanya? Kata Nabi, la, enggak boleh. Enggak boleh. Karena menunduk itu bagian dari ruku', dan ruku' itu adalah ibadah murni, bagian dari gerakan salat, dan salat adalah murni milik siapa? Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak boleh kata Nabi. Tak perlu menunduk kepada saudara. Cukup salam. Kalau mau ditambahkan dengan apa? Jabat tangan. Ini semua kata ulama adalah untuk menutup pintu-pintu hulu yang pada gilirannya akan menyampaikan sikap manusia berlebihan. Dengan berlebihan itu dia jatuh kepada kesyirikan. Akhirnya apa yang terjadi pada umat Nabi Nuh itulah, setelah mati pun diingat. Makanya juga nanti ada di sini, hati-hati kita dengan orang saleh. Akhirnya setelah mati pun dihulukan, kemudian mungkin kuburnya dibangun, kemudian dikunjungi dengan rutin. Sampai saat ini negeri kita juga masih ada perbuatan yang seperti itu, ritual-ritual yang seperti itu. Nabi mengingatkan, apa kata Nabi tentang kubur? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah mengutuk, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikutuk oleh Allah? Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka masjid, atau dijadikan tempat ibadah. Di antara bentuk ibadah apa? Di kuburan dikunjungi rutinitas.
berarti mirip hari raya. Nabi juga di tempat lain mengingatkan, la taj'alu qabri idan, jangan pernah kalian kunjungi kuburku berulang-ulang seperti kalian mendapati hari raya berulang-ulang setiap tahunnya. Nah boleh. Ala fala taj'alu fala tattakhidul qubur masajid. Oleh karena itu ingat umatku, jangan kalian jadikan kubur-kubur itu masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian untuk melakukan itu. Padahal dalam hadis lain disebutkan apa? Kalian akan mengikuti apa? Sunan-sunan ala dan cara orang-orang sebelum kalian, tentu Yahudi dan Nasrani, sampai mereka menyimpang seukuran sehasta, kalian akan seukuran sehasta pula mengikuti mereka. Sampai mereka keliru seukuran sejengkal, kalian akan ikuti mereka menyimpang sejengkal itu persis. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke lubang biawak itu bersama mereka. Ditanyakan oleh sahabat, siapa mereka itu Nabi? Yahudi dan Nasrani? Maka kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? La tattabi'unna sanana man kana qablakum zira'an bi zira'in wa shibran bi shibrin hatta idza dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Subhanallah. Maka Nabi ingatkan, Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka apa? Masjid, sukanya ibadah dekat kubur. Justru Nabi bilang jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. La taj'alu buyutakum qubura. Makanya kalau salat sunnah itu memang tak terbantahkan di rumah. Sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian kata Nabi, illa an tufrada alaikum, melainkan salat yang wajib jangan di rumah. Maksudnya bagi laki-laki di mana? Di masjid. Maka Nabi juga dalam tempat lain mengatakan, afdalu salati ahadikum fi baitihi illa al-maktubah, sebaik-baik salat, seabdal salat seorang kalian adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Sekarang pindah dia tuh salat atau ibadah-ibadah dekat kubur. Jangan kalian jadikan. Allah mengutuk dan melaknat orang Yahudi Nasrani menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Ingat, jangan kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Coba tengok kekhusyukan ada nggak dekat kubur Nabi Muhammad hari ini? Banyak. Seperti yang sering kita sebutkan, bagaimana datang dengan pelan, menunduk, kemudian terlihat dari wajah yang sedih. Subhanallah, ini terlihat seperti apa dia bertadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mundur, banyak yang mundur, tidak mau jalan normal karena enggak takzim kepada Nabi. Subhanallah. Dari mana ini semua? Dulu seperti seorang yang saleh, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Ibnu Umar melewati kubur Nabi biasa, kemudian bilang apa? Cukup, assalamualaikum ayyuhan Nabi. Semoga keselamatan tetap atas kamu wahai Nabi. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Abu Bakar jauh lebih afdal daripada Abu Umar. Tapi apa? Daripada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Semoga keselamatan tetap atas engkau wahai Abu Bakar. Selesai. Assalamualaikum ya Abi. Semoga keselamatan tetap atas engkau wahai Abi. Karena kubur Nabi Muhammad, di sampingnya kubur Abu Bakar, kemudian di samping lagi sama kubur Umar radhiyallahu taala anhu. Kita contoh mereka. Maka ayat ini penjelasan atau tafsir di bab ini tentang tauhid, yaitu mengingatkan dengan ayat ini, ayat 57 Al-Isra, jangan sampai kita mengarah kepada yaitu mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang saleh yang mereka sendiri sebenarnya membutuhkan Allah dengan kebutuhan yang sebenar-benarnya. Mereka sangat bergantung kepada Allah, mereka sangat bertawakal kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dulu para nabi itu bersegera terhadap seluruh kebaikan, cepat para nabi itu, dan mereka senantiasa berdoa dan beribadah kepada kami dengan rasa raghab, cinta dan keinginan kepada Allah, kemudian takut dari azab Allah. Itu para nabi, sempurna zahir dan batinnya,
mereka membutuhkan kepada Allah, kita pun jauh lebih butuh kepada Allah. Atau juga kita harus seperti mereka, berperasaan itu kita bergantung kepada Allah saja, tawakal kepada Allah saja, butuh kepada Allah saja, pada perkara-perkara yang tidak bisa dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berikan kepada hatta para nabi, hatta para orang saleh yang diklaim wali. Apalagi yang menjadi musibah besar, banyak wali-wali yang diyakini wali bukanlah wali sebenarnya, bukanlah orang soleh yang benaran. Banyak dikunjungi kuburnya berulang-ulang. Maka Nabi mengatakan tadi apa? Jangan kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah. Jangan kalian gulu kepada orang saleh, di antaranya sampai setelah matinya orang saleh, kubur mereka pun dibangun. Maka tidak boleh. Nabi melarang di banyak hadis, jangan dibangun kubur. Ketika Ali dikirim oleh Rasulullah di sebuah tempat, di sebuah peperangan, nanti kalau ada patung-patung kemudian dihancurkan, kemudian kubur diratakan kecuali sejengkal. Hari ini pun kita lihat kubur Baqi' di Madinah, bagaimana sudah lama dimakan usia, sekarang semua datar, tidak ada apa-apa. Subhanallah. Juga faedahnya apa? Nanti ketika sudah sekian ratus tahun itu bisa dipakai lagi. Tapi kalau dibangun, lambat hancurnya, dia permanen, keras. Makanya agama itu adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan. Maka tidak boleh dilampu, ditulis, tidak boleh dibangun, tidak boleh kita mengunjunginya dengan makna karena memang sudah mungkin mentakzimkan atau rutinitas seperti ini. Banyak orang melakukannya karena itu adalah kiai atau syekh atau mursyid atau fulan yang dibuyakan di daerah kita kan. Akhirnya ketika dia mati tanggal berapa terus dikunjungi. Ini semua dilarang oleh agama kita. Bahkan sebenarnya menziarahi kubur itu hukum asalnya cuma mubah. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis sahih itu, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah, sesungguhnya dia bisa mengingatkan kepada akhirat. Itu aja, tidak banyak. Tujuannya apa? Mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan bagaimana kita nanti ketika seperti mereka, sehingga menjadi melunak hati kita yang tadi keras mungkin mau menghadap badan ini, yang tadi mungkin sudah mulai membelot umpamanya, banyak bermaksiat, mau tobat kembali, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kemudian apa lagi tujuannya? Mungkin menyampaikan salam. Semuanya salam kita untuk mereka itu sampai, karena Nabi contohkan itu kalau kita melintas saja di pekuburan kaum mukminin, kita sampaikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlad diyar au dara qaumin mukminin. Assalamualaikum ahlad diyar juga ada riwayatnya seperti itu. Minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu lebih kurang 2. Maka Nabi, dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, fazuruha, sekarang silakan ziarahi. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, sesungguhnya menziarahi kubur itu bisa mengingatkan kemana? Ke akhirat. Jangan lebih dari itu. Mungkin dijadikan rutinitas kayak lebaran, seperti Nabi ingatkan tadi ya. Jangankan kubur selain kubur Nabi aja nggak boleh kata Nabi. Jangan jadikan kuburku id. Ini peringatan keras. Termasuk termasuk ke bab ini karena Nabi tahu persis umatnya nanti pasti kagum sama dia. Nabi bukan paling afdal di tubuh umat ini, tapi secara mutlak paling afdal kan begitu. Maka Nabi tutup serapat-rapatnya pintu itu. Jangan jadikan kuburku id. Nah, ini bagaimana
tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini memurnikan kita dari itu semua. Nanti insyaallah rinciannya lebih rinci nanti kita dapati di pembahasan selanjutnya, ya, bahwa ya di antara pintu syirik itu adalah al-ghulu fis salihin, yaitu berlebih-lebihan menyikapi orang-orang saleh, ya, berlebihan menyikapi orang-orang saleh. Jangan sampai kita berlebih-lebihan atau ghulu ekstrim menyikapi orang saleh, yang sangat disayangkan. Sampai saat ini kita hidup, banyak kita temukan orang-orang begitu ghulu terhadap gurunya, ya, begitu berlebih-lebihan terhadap gurunya, dan kita cukuplah hadis Nabi bagaimana dulu Nabi nggak suka umpamanya kalau dia datang sahabatnya berdiri, nggak suka. Nabi ketika sakit jadi imam, beliau nggak bisa berdiri, beliau duduk. Maka sahabatnya masih berdiri, maka kata Nabi dengan isyarat duduk, duduk. Baru paham sahabat di depan, duduk di depan, kemudian yang belakang mengikuti, akhirnya duduk. Setelah salat Nabi bilang, hampir saja kalian melakukan perbuatan orang-orang kafir, orang-orang Rum dan Persia. Apa? Orang-orang Persia dan orang-orang Rum menghormati raja mereka, apa? Yaitu menunduk ke badan atau ke arah raja mereka, walaupun tidak berhadapan. Tapi nggak boleh. Ketika Nabi Muhammad rukuknya dari duduk seperti ini, maka orang yang berdiri rukuknya akan lebih tinggi. Maka Nabi ingatkan bagaimana begitu halus dan detailnya Nabi Muhammad mengingatkan jangan sampai kita mirip dengan orang yang menghormati rajanya, yang penghormatan itu haram untuk dilakukan seperti itu. Karena hampir-hampir tadi melakukan perbuatan penghormatan seperti penghormatan yang dilakukan oleh bangsa Arab, Rum dan Persia. Seperti apa? Mereka ketika menghormati raja mereka duduk dan mereka rukuk atau menunduk kepada raja mereka. Ini semua apa? Subhanallah, ini menunjukkan bahwa Islam itu murni. Karena memang tadi kita katakan bahwa rukuk bagian dari salat, dan salat tidak ada yang berhak kecuali apa? Hanya Allah Rabbul Alamin. Seperti itu. Baik, dengan waktu yang tersisa kita ambil ayat selanjutnya untuk dalil dari bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Pengarang mengatakan, menukilkan ayat di surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 28. Allah berfirman, wa in qala Ibrahim li abi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Nabi Ibrahim kuat sekali, ya. Apa kata dia? Kata beliau kepada ayah dan kaumnya, bahkan seluruhnya ini, karena Nabi Ibrahim nanti dakwah beliau tidak diterima, beliau meninggalkan kampung halamannya dan hijrah. Ketika melintasi Mesir, keluarlah kata-kata beliau kepada istrinya, wallahi demi Allah, saat ini tidak ada yang beriman di muka bumi kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Berarti menunjukkan apa? Bahwa beliau juga lari dari negeri kampung halamannya karena memang tidak ada lagi yang beriman. Sebagaimana Mekah dulu ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat, karena memang sahabat yang sedikit ditekan untuk tidak bisa beribadah dengan leluasa, akhirnya Allah suruh mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, maka Ibrahim berucap kepada ayah dan seluruh masyarakatnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun, dari semua Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, illa alladhi fatarani, kecuali Tuhan sesembahan, kecuali hanya Tuhan sesembahan yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia, Tuhan sesembahan yang telah menciptakanku itu, sesungguhnya dia benar-benar akan menunjukiku. Nah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi,
dan Allah jadikan kalimat Ibrahim ini kalimat yang baqa, kalimat yang kekal, ya, setelah meninggal atau setelah, ya, wafatnya beliau, ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah jadikan kalimat Nabi Ibrahim itu kalimat yang kekal, ya, di belakangnya, la'allahum yarji'un, ya, mudah-mudahan mereka mau kembali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bara artinya, ya, diambil dari kata tabarruk, pakai hamzah, ya, tabarruk, ya, maknanya takhalli, ya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, nah, kepada ayahnya dan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya seluruhnya, sesungguhnya aku adalah, ya, orang yang bara, orang yang mutakhallim. Ghayat takhalli, kata Syekh Nusaimin, orang yang, ya, mengosongkan diriku, membebaskan diriku, mensucikan diriku, ya, membersihkan diriku dengan sebenar-benarnya amma ya'budun, dari semua yang mereka, ya, atau kaum Nabi Ibrahim sembah. Nah, dari semua sesembahan yang disembah oleh mereka. Illalladzi fatarani, kecuali, ya, dari sesembahan yang telah menciptakanku. Wa Ibrahim alaihi salatu wassalam qawiyyun fi dzatillah. Nabi Ibrahim itu pendiriannya, ya, penuh dengan kekuatan, ya, kekuatan iman tentang zat Allah. Nabi Ibrahim itu, kata Syekh Muslimin, sangat kuat. Ini kan berat juga nih, mengatakan dengan jelas terhadap kaum yang semuanya kafir menyelisihi beliau, dan kita tahu bagaimana mauqif sikap-sikap Nabi Ibrahim yang tegar, yang dalam berdakwah kepada kaumnya, sampai beliau menghancurkan, ya, patung-patung kaumnya di antaranya, dan ada lagi, ya, sikap-sikap dan kejadian-kejadian lain yang membuat Nabi Ibrahim semakin, ya, mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqala dzalika mu'linan bihi li abihi wa qaumihi. Beliau katakan itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi Ibrahim dengan lantang, tidak takut. Subhanallah. Jadi kita juga harus, ya, mencontoh Nabi Ibrahim ini. Kalau sudah yakin itu 100% hak, udah. Ya, kalau sudah jelas antara iman dan kafir, udah. Hari ini ada orang ragu-ragu kan? Apa? Udahlah, ya, kita saja urus yang kafir itu, udah tidak usah dikatakan kafir atau non muslim, ya kan? Subhanallah, tak boleh, ya. Al-Quran banyak mengatakan, ya, qul ya ayyuhal kafirun atau qul ya ayyuhan muslim. Tidak, mau dirubah Al-Quran itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Banyak kali kata-kata kafir itu dalam Al-Quran, tapi ada orang hari ini apa? Al-Quran mau diapakan, ya, ya? Subhanallah. Ini tengok, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dengan lantang Nabi Ibrahim, ya, ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin nanti ketemu dengan Ismail, ketemu dengan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka apa kata Nabi Ibrahim, ya, dengan lantang mengatakan kepada ayahnya, ayah kandung, ya, kemudian kaumnya, masyarakatnya, dan ayahnya, kata Syekh Muslimin, adalah Azar. Apa yang dikatakan tadi, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku benar-benar, ya, berlepas diri, bersih jiwa ragaku, kosong, ya, hatiku, dan tidak mau tersentuh diri ini dari semua yang berkaitan dengan Tuhan yang kalian pertuhankan itu, ya, kecuali hanya Tuhan yang menciptakanku. Sesungguhnya Dia akan menunjukiku. Mantap, ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, ya, Ibrahim, ya, alaihi salatu wassalam, dan ayahnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diragukan azab. Nah, ada orang hari ini mengatakan, ya, yang dimaksud oleh Allah, wa in qala, ya, Ibrahimu li abihi Azar, ya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ini Al-Quran jelas
bahasa Arab ayahnya Hazar. Kok ada orang berani bilang itu maksudnya pamannya? Dia ingin membawakan apa? Karena ayah Nabi Muhammad itu ya tidak boleh kita katakan dalam neraka. Dalam bab ketika ada seorang laki-laki dalam hadis sahih datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, di mana ayahku? Ayahnya sudah meninggal. Abuka finnar, ayahmu di neraka. Ya, kemudian dia tertunduk, sedih, kemudian berpaling meninggalkan Nabi. Nabi melihat kesedihannya, ingin menghiburnya, memanggilnya kembali. Ya, wahai laki-laki, ya, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ya, jelas. Ya, mayoritas ulama dengan dalil hadis sahih ini bahwa ayah Nabi Muhammad meninggal bukan di atas din yang hanif, agama yang lurus, yang masih tersisa dulu, ya, di situ peninggalan dari agama yang didakwakan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ada nggak Ustaz? Itu kan fatrah. Ada. Seperti 1 dari 10 yang dijanjikan ya dengan surga ketika mereka masih hidup, dan sahabat ini sahabat besar, 10 sahabat besar, di antaranya 4 khalifah, ada namanya ya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini 1 dari 10 yang dijanjikan untuk mereka surga, mereka masih hidup di dunia. Ya, Sa'id ini salah satunya. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika Rasulullah bilang Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar di surga, masih hidup mereka. Kemudian Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Di antara 10 itu 1. Mereka ini yang 10 yang hebat-hebat ini, karena ada selain yang 10 ini, yang di bawah yang 10 ini, seperti Bilal. Nabi pernah bilang, wahai Bilal, apa yang membuatmu aku bisa mendengar langkah-langkah sandalmu di surga? Menangislah Bilal. Ini kabar gembira untuk Bilal, masih hidup, beliau di surga. Seorang tukang azan, muazzin Nabi. Kata Bilal, saya tidak tahu amal yang sering aku biasakan untuk saya jaga Nabi, tak batal wudhu saya, melainkan saya jaga lagi wudhu itu dengan saya langsung berwudhu. Allahu Akbar. 10 yang besar itu dijanjikan mereka masih hidup, melangkahkan langkahnya mereka di bumi, mereka dikabarkan dengan surga. Siapa mereka? Salah satunya Sa'id. Siapa nama ayah beliau? Zaid. Coba kita buka biografi Zaid ini. Ayahnya Sa'id, 1 dari 10 yang dikabarkan dengan surga, bahwa Zaid ini hidup di zaman Nabi belum diutus, tapi meninggal di atas iman, sezaman dengan ayahnya, sezaman dengan paman-pamannya yang kafir, paman Nabi Muhammad. Bahwa alasan Nabi belum diutus, kemudian semua orang diberi uzur dengan kebatilan dan dengan kekufuran mereka, ini adalah alasan yang terbantahkan di antara dalil besar apa? Yaitu ayahnya Sa'id bernama Zaid itu meninggal di zaman Nabi belum diutus. Nabi bertemu juga dengan ayahnya Sa'id, tetapi disebutkan dalam hadis atau dalam kabar dari Nabi, dia di surga. Di surga. Baik, kalau sudah azan kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit jemaah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, faqala dzalika mu'linan bihi li abihi wa qaumihi wa abuhu huwa Azaru. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua tuhan-tuhan yang kalian sembah, kecuali hanya Tuhan yang telah menciptakanku. Maka sesungguhnya dia benar-benar akan menunjukiku. Dikatakan itu oleh Nabi Ibrahim kepada ayah beliau sendiri, dan kita tahu ayah beliau juga bukan hanya sekedar menentang Nabi Ibrahim, tapi juga memahat patung-patung yang disembah oleh masyarakat dan kaum Nabi Ibrahim. Beliau katakan dengan lantang kepada ayah beliau dan kepada kaum beliau seluruhnya, dan kalimat tadi ini kita harus belajar, bahwa kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk kokohkan diri kita di atas al-haq yang telah kita yakini itu hak, kita di atas dalilnya, dan apalagi dia bertentangan betul dengan lawannya yang juga jelas, contoh seperti iman dan kufur, seperti Islam dengan kufur, ini perkara yang jelas insyaallah sampai saat ini. Jangan sampai kita salah bersikap. Seperti sikapnya Nabi Ibrahim, sangat lantang mengucapkan kalimat
kalimat yang menunjukkan bahwa beliau yang jelas menentang kekufuran, berlepas dari kekufuran dan kesyirikan, dan beliau hanya mau menyembah Allah satu-satunya pencipta beliau, karena hanya Allah lah yang akan bisa menunjuki semua makhluk termasuk Nabi Ibrahim kepada kebenaran di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian kalimat ta'budun, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri dari semua Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ya, sesembahan di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, at-tadallul wal khudu'. Di antara makna ibadah atau sesembahan itu adalah yaitu menghinakan diri dan tunduk. Ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah, maka kita harus hadirkan bahwa kita sedang menghina di hadapan Allah. Dan itu benar, kita memang hina di hadapan Allah. Maka dikatakan thariq mu'abbad, jalan yang sudah pasal, maksudnya sudah terlihat bahwa jalan ini sudah dilewati oleh kaki-kaki. Maka disebut bahasa Arabnya thariqun mu'abbad. Maka di antara makna ibadah mu'abbad itu mim ain ba'dal, kan ibadah itu pecahan dari ibadah. Maksudnya bahwa ibadah itu dia itu ada ketundukan, ada kehinaan, dan kita tahu jalan yang sudah dilewati oleh orang, dia tidak liar, dia tunduk kepada kita, bersahabat dengan kaki kita, enak dilewati, kan begitu. Begitu juga ibadah yang sebenarnya adalah itu kita menghadirkan di hati kita, ya, dalam diri kita, bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Besar, Sang Maha Kuasa, Sang Maha segala-galanya. Ya, kita adalah tidak bisa apa-apa kalau tanpa Dia. Kita kecil, kita hina, kita kerdil, kita tazallul, kita begitu, ya, bersimpuh, ya, merintih di hadapan hanya Allah yang pantas untuk kita sebenarnya merintih kepadanya. Ya, kepada siapa mau kita merintih nanti? Ya, kalau kepada manusia atau kepada malaikat, hal yang mampu mereka lakukan ini juga menafikan tawakal kita. Nabi Ibrahim ketika terbakar, ya, mau dibakar, melemparkan ke unggun besar itu yang sudah menyala, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim dengan kesempurnaan iman dan tawakal beliau? Adapun kepada Anda tidak, subhanallah. Adapun kepada Anda tidak. Makanya dia tetap dengan pendirian iman yang kuat dan kokoh. Akhirnya Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Saking dinginnya, kata ulama tafsir, kalau Allah katakan dengan kalimat berikutnya, jadilah kamu penyelamat untuk Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga wafat karena dinginnya api itu. Tentu yang merasakan dinginnya siapa? Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan apa? Bahwa segala-galanya tangan Allah. Bahwa segala-galanya tangan Allah. Bagaimana begitu sempurnanya iman Nabi Ibrahim dan keyakinan Nabi Ibrahim dan tawakal Nabi Ibrahim, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tazallul beliau. Begitu beliau benar-benar terus mengecil, menghinakan diri, merendah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara makna ibadah, kata ulama di tempat lain. Kalau kata Ibnu Taimiyah, ibadah adalah sebuah ungkapan yang sifatnya umum, mencakup semua perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, baik perkataan dan perbuatan zahir ataupun perkataan dan perbuatan batin. Dari sisi lain, kata Syekh Ibnu Utsaimin di tempat lain, bahwa ibadah itu definisinya adalah apa? Yaitu, ya, menghina dan tunduk kepada Allah disertai dengan cinta dan pengagungan. Dengan cinta dan pengagungan. At-tazallulu lillah wal khudu'u lahu ma'al hubbi wat ta'zim. Itu dari sisi apa? Dari sisi pelaksanaan, bukan dari sisi sarana. Kalau Ibnu Taimiyah tadi mengatakan ibadah itu adalah sebuah ungkapan yang umum, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al az-zahira wal batinah. Itu sebuah ungkapan yang umum yang dia mencakup semua perkataan dan perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridai, baik yang bersifat batin ataupun bersifat zahir. Ini kata ulama, yaitu sarana ibadahnya, ya, perbuatannya apa saja ibadah itu. Tapi ketika, ya, dalam pelaksanaannya, sisi lain ibadah itu adalah apa? Itu didefinisikan oleh ulama, di antaranya kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kita dapati penjelasan beliau di banyak tempat. Kata beliau, ibadah itu adalah at-tazallulu lillah wal khudu'u lahu ma'al hubbi wat ta'zim, yaitu menghinakan diri di hadapan Allah dan tunduk kepada Allah yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan.
Jadi ibadah kata Syekh Muslimin di sini adalah at-tazallul wal khudu'. Jadi dulu kaumnya atau masyarakatnya Nabi Ibrahim ya, menghina dan menghinakan diri dan rendah kepada siapa? Kepada patung-patung. Di anna fi qaumihi man ya'budul asnam. Mereka menyembah patung-patung. Wa minhum man ya'budus syamsa. Di antara mereka ada yang menyembah matahari. Di antara mereka ada yang menyembah al-qamar, bulan. Di antara ya, masyarakat Nabi Ibrahim ada yang menyembah kawakib, yaitu benda-benda langit lainnya. Waliyazubillah. Banyak sekali Tuhan masyarakat atau kaumnya Nabi Ibrahim, sebagaimana ditemukan dalam ayat lain. Nabi Ibrahim itu ingin mematahkan hujah kaumnya ketika malam nampak ya, kawakib, yaitu semacam bintang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Ketika bintangnya hilang di malam itu, Nabi Ibrahim bilang kepada kaumnya, saya enggak suka Tuhan yang ya, muncul kemudian hilang. Kemudian besok paginya ada muncul ya, yaitu besok malamnya muncul bulan, maka bulan ya, dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ini Tuhanku ya. Tapi tujuannya bukan keyakinan Nabi Ibrahim itu Tuhan, ya enggak, untuk mematahkan ya, keyakinan kaumnya. Maka ketika bulannya menghilang, maka kata Nabi Ibrahim, saya tak suka Tuhan yang menghilang. Siangnya muncul matahari yang lebih besar, ini Tuhanku. Ketika malam ya, matahari meninggalkan siang, meninggalkan bumi, maka Nabi Ibrahim, saya juga enggak suka Tuhan yang hilang. Maka saya berlepas diri dari semua Tuhan-Tuhan yang kalian pertuhankan. Ini menunjukkan bahwa kata Syekh Ibnu Utsaimin, Tuhannya atau sesembahannya kaum dan masyarakat Nabi Ibrahim banyak sekali ya. Memang kesesatan itu banyak. Kesesatan itu bukan satu, kezaliman itu banyak ya, sedangkan petunjuk dan hak hanyalah satu, karena Tuhannya cuma satu, yaitu Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Kemudian nabinya satu, itu Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian kitab hidayahnya juga satu. Itulah tanda kebenaran, yaitu menyatukan ya, makhluk atau menyatukan manusia. Kita titik sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ya, membaca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin untuk ayat Az-Zukhruf ayat 26 dan 28 ini masih tersisa banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita untuk meneruskan untuk ilmu, terutama ilmu akidah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang ada ya, yang kita bermohon kepada Allah majelis kita sampai saat ini dan juga yang telah kita lakukan menjadi majelis yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka wa annama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.